Halo, Assalamualaikum. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Pada sesi ini kita akan bahas tentang resource alternatif. Sebelumnya kita sudah membuat halaman layout login seperti ini. Oh, ini emulatornya. Ini. Nah, ini ya sebenarnya sudah cukup sih. Cuma kadang-kadang kita perlu mengakomodir tampilan di berbagai perangkat yang berbeda dengan konfigurasi yang berbeda. Misalkan tampilnya di tablet, apakah tampilnya seperti ini juga? Atau mungkin HP-nya potret ya, kayak gini. Nah, kalau potret kan munculnya kayak gini jadinya, lucu. Bagian passwordnya tidak kelihatan, tombol loginnya juga tidak kelihatan. Atau mungkin dari sisi bahasa ya. Di sisi bahasa, kadang-kadang pengguna aplikasi kita ada yang menggunakan bahasa Inggris atau mungkin bahasa Indonesia. Kadang-kadang kita juga perlu mengakomodir pengguna dari dunia yang berbeda. Oke, nah bagaimana caranya kita bisa mengakomodir hal tersebut? Kita bisa sediakan yang namanya resource alternatif. Eh, Kali ini saya akan coba buat untuk membuat resource alternatif untuk tampilan landscape ya. Jadi kalau landscape nanti, nah nggak kayak gini gitu, disusun ulang layoutnya. Kalau landscape mungkin bagusnya logo di sebelah kiri, kemudian login, username dan password itu ada di sebelah kanan ya, beserta dengan loginnya. Tapi ini mungkin hanya demo sederhana saja, tidak realnya. Kalau tidak salah di sini, nah juga ini kalau di Android Studio bisa kita lihat nih, kalau di nomor dock nanti gimana gitu. Atau mungkin kalau di HP, di jam nanti gimana. Oke, ini normal kok nggak ngaruh apa-apa ya. Television. Atau karena ini desain. Oke, normal. Nah, untuk membuat ya untuk agar dia bisa layoutnya menyesuaikan dengan kondisi landscape, kita perlu membuat layout alternatif ya. Layout untuk landscape. Kalau tidak salah di sini dulu ada deh bikin. Nah, ini dia. Kita bisa klik kanan di sini, klik di sini, kemudian create landscape qualifier. Atau kalau bisa juga kita buat di sini new layout resource file, kemudian beri nama dengan nama yang sama, itu activity login. Kemudian layout orientation-nya kita pilih landscape. Bisa juga seperti itu. Tapi saya akan menggunakan cara yang mudah di sini, create landscape qualifier. Nah, kalau lihat di layout sekarang nih activity login ini ada dua ya. Ada tandanya land, satu ini yang akan digunakan untuk landscape. Oke, kita akan atur saja ini. Ini sekarang patokannya ke pinggir sana. Kemudian kita atur. Salah. Pinggir sini. Ini mengikuti. Ini juga mengikuti yang di sini deh. And nol. Kemudian ini mungkin kita buat 32, bukan. Kasih 64 deh. Oh, terlalu ini deh. Asik. Kita buat dia menjadi 128, 96. Saya mungkin cukup kayak gitu ya. Cukup kayak gitu. Oke, berarti sekarang kita sudah punya resource alternatif untuk activity login. Yang mana resource ini nanti akan digunakan ketika
HP kita atau HP yang menggunakan aplikasi ini berada dalam mode landscape. Bisa kita lihat di sini. Kalau portrait nanti kayak gini, kalau landscape dia nanti jadi seperti ini. Kita juga bisa buat qualifier yang lainnya, misalkan untuk tablet. Tablet kan lebar ya layarnya, tapi rasanya cukup hanya demo saja. Kalau kita jalankan di, oh kenapa ini Redmi Note emulator, nah ini sekarang sudah jalan. Kalau kita rotate, kenapa nggak mau rotate ya di sini ya? Rotate left. Kenapa dia nggak mau rotate? Rotate right. Gimana ya? Display. Ini saya nggak tahu emulator yang sekarang. Coba deh kita pindahin dulu dia ke float. Sekarang kita rotate. Kenapa nggak mau? View mode window deh. Kok nggak mau ya? Hai, ya sudah lah. Tapi intinya begitu ya. Mohon maaf demonya. Emulatornya tidak mau diajak bekerja sama. Rotate. Oh ini emulatornya hang ya? Ups. Oke, sementara emulatornya tunggu jalan lagi, kita coba perhatikan di sini. Kalau kita perhatikan di sini, ada tanda seru yang disampaikan oleh Android Studio ya. Ada beberapa saran yang diberikan oleh Android Studio. Ini bukanlah error, tapi saran. Akan lebih baik kalau kita mengikuti saran diberikan. Yang pertama kayak ini. Image without content description. Katanya sebaiknya kita menggunakan content description. Oke, kita klik aja fix. Atau mungkin langsung ke dalamnya. Ke teksnya. Ini content description-nya. Kita beri nama. Logo Unan. Kemudian nah ada lagi sarannya ya. Kalau di Android Studio, kalau di mode teks ini yang di highlight ini itu semacam warning yang diberikan oleh Android Studio. Kita bisa cek di situ apa warning yang diberikan. Nah, dia menyarankan extract string resource ya. Kita ikuti saja. Yang dimaksud dengan Android Studio inilah Android sangat menyarankan agar seluruh string yang digunakan dalam aplikasi itu diletakkan dalam file string. File ini. Misalkan ini juga. Ini kasih nama, username, oke itu aja. Password, kasih nama juga password. Kemudian login juga namanya udah login aja. Begitu juga untuk di sini ya, di versi landscape-nya. Udah, ini kita gunakan saja. Oh, ini kita gunakan yang sudah ada tadi. Add string username, add string password, dan add string login. Oke.
Nah, itu sarannya. Satu lagi ini mungkin missing content description. Oh, ini belum ya. Oke, kita tambahkan content description add logo Unan. Oke, sudah. Nah, tadi udah jalan ya. Hmm, emulatornya bermasalah sepertinya. Entah kenapa ya, beberapa waktu terakhir ini pengalaman saya dengan menggunakan emulator ini tidak begitu menyenangkan. Next, kita akan coba resource alternatif untuk bahasa. Nah, kenapa kita disarankan menggunakan ini, menggunakan bahasa di sini? Karena akan memudahkan kita nanti untuk membuat lokalisasi bahasa. Misalkan, ini kan bahasa Inggris ya. Kita ingin buat aplikasi kita nanti menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kita bisa buat resource alternatif string ini untuk bahasa Indonesia. Caranya bisa kita buat new length values resource file, kemudian beri nama yang sama, namanya strings XML. Kemudian, nah karena kita akan menggunakan untuk bahasa yang berbeda, kita cari lokalnya. Misalkan bahasa Indonesia ya. Cari saja di sini Indonesia itu ID. Sorry, IN di sini. IN, IN atau Indonesia. Nah itu, IN. Nah kita sekarang sudah memiliki resource untuk bahasa Indonesia. Hmm, bentar. Indonesia di sini. Copy paste seluruh di sini. Copy paste ke dalamnya. Kemudian ganti isinya dengan bahasa Indonesia. Ini logo Unan ya, logo Unan sudah bahasa Indonesia ya. Username misalkan nama pengguna, kemudian password misalkan, misal ya, kata kunci, login, masuk. Oke. Nah sekarang kalau kita lihat di desain, munculnya kayak gini. Kita bisa pilih lokale Indonesia di sini. Nanti kira-kira tampilannya seperti ini ya. Bahasanya akan berubah. Dan kita bisa tambahkan string-string yang untuk bahasa yang lainnya. Misalkan ini kebetulan ada open editor ya di sini fasilitasnya. Kita buka file string, ada open editor. Nanti di sini kita bisa lihat bahasa yang di apa? Disediakan. Kita bisa tambahkan bahasa yang lain seperti misalkan Korea ya. Ini anak-anak sekarang kan suka Koreaan ya. Korean, North Korean. Ini deh. Korea. Nah, logo Unan bahasa Inggris. Bahasa Koreanya apa ya? Username. Nggak tahu. Coba deh kita cari di... Kan ada translate. English ke Korea. Jadi dari English ke Korea. Username. Copy. Kita taruh di sini. Kemudian satu lagi password. Password kita translate. Entah yang tanda saya juga nggak tahu ya. Kemudian login. Copy. Dan terakhir ya logo Unan apa ya? Logo mungkin. Logo. Di Unan. Oke.
Oke. Nah, di sini kita sudah menyelesaikan translate-nya. Jadi kalau kita lihat nanti di halaman login kita, nah bahasa Indonesia, ada Korea, kira tampilannya kayak gini. Nah, hebat kan? Aplikasi kita sudah merambah ke dunia internasional. Oke, demikianlah untuk sesi hari ini. Kita sudah menyelesaikan layout, resource alternatif ya, di mana yang kita sediakan adalah untuk layout dan untuk string. Begitu juga untuk value ya, sorry, saya ada yang kelupaan. Tadi ketika kita mendesain login ini, untuk corner radiusnya, kalau Anda ingat pada sesi sebelumnya, corner radiusnya kita menyediakan berulang kali mengetikkan 32 dp. Itu akan lebih baik lagi kalau seandainya kita menyimpan angka-angka ini dalam sebuah resource yang namanya dimensi. Ya. Dimens. Dimens. Jadi di sinilah kita tempatkan nilai-nilai yang kita butuhkan. Ya. Misalkan tadi untuk row-nya 32. Jadi kita hanya merujuk ke resource yang ada di sini. Kalau kita perlu merubah, ya tinggal dirubah di sini saja. Gitu. Tidak diubah satu persatu seperti kita mengubah di activity login sebelumnya. Oke, demikianlah sesi kita pada hari ini. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya tentang navigasi. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum.